Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Harijah dengan NIM 2280 19008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komputasi dengan dosen pengampu Bapak Asep Saifullah MSI. Tugasnya itu merangkum artikel efektivitas penjajaran sosial dalam memitigasi penyebaran COVID-19, analisis pemodelan. Yuk kita simak rangkumannya. Coronavirus ini berasal dari Wuhan, Cina. Coronavirus merupakan virus pernapasan yang penularannya paling utama melalui tetesan aerosol, kontak langsung individu di rumah, sekolah, tempat kerja, transportasi, dan pertemuan komunitas. Metode mengurangi COVID-19 ini yaitu dengan jarak sosial di pusat-pusat kota. Karakteristik COVID-19 sifatnya yang dapat ditransmisikan dilambangkan dengan nomor reproduksi dasar, RS. Rata-rata kasus sekunder yang disebabkan satu individu yang terinfeksi dalam populasi tidak terinfeksi, dan tingkat keparahannya diwakili oleh case atau fatality ratio dalam kurung CVR. Metode simulasi berbasis komunitas yang menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota Australia dengan karakteristik penularan virus COVID-19 digunakan untuk mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi jarak sosial. Model ini berbasis individual dan mewakili setiap individu dalam komunitas tertentu, cocok dengan sensus terakhir dan data pemerintah lainnya. Sebelumnya, pengembangan model simulasi ini pusat populasi di Australia, Afrika Selatan, Thailand, Vietnam, dan Papua Nugini semua menggunakan metodologi pemodelan automata teoretik untuk menangkap dinamika transmisi patogen dan mobilitas populasi. Yang kedua itu model Newcastle, mewakili 272.409 orang di daerah perkotaan dengan populasi yang mewakili populasi Australia secara keseluruhan. Dalam hal distribusi usia, data sensus ABS 7,8 digunakan untuk menangkap demografik khusus usia setiap rumah tangga di masyarakat. Data untuk sekolah termasuk lokasi geografis dan angka pendaftaran pra-primer, primer, dan sekunder. Parameter model simulasi untuk mencerminkan karakteristik transmisi epidemi COVID-19 ditentukan melalui kalibrasi. Pengaturan parameter ini memberikan garis dasar epidemi yang tidak terbatas untuk membandingkan strategi alternatif jarak sosial SD. 14,9 data yang dihasilkan dengan menjalankan perangkat lunak model simulasi memberikan data tentang tingkat pertumbuhan dalam kasus, misalnya jumlah kasus yang dampak yang dihasilkan pada sistem rumah sakit, waktu untuk mencapai puncak, dan durasi wabah. Parameter transmisi digunakan untuk memodelkan kemungkinan penularan COVID-19 setelah kontak antar individu yang rentan dan yang menular. Parameter transmisi ini memungkinkan untuk mereplikasi epidemi dengan nomor reproduksi yang berbeda. Pada tabel 1 ini dilakukan serangkaian percobaan simulasi. Ini melibatkan 9 alternatif intervensi strategi mitigasi jarak sosial dan 11 penundaan aktivasi antara 0 hingga 10 minggu. Parameter rasional asimptomatik baseline 20%, ditargetkan R0 2.2. Simulasi tingkat infeksi keluaran 66.00%. Infeksi periode laten 4.5 hari, masa inkubasi 5.5 hari, periode menular 2 hari, selesai pada hari 7.5. Periode pasca gejala tidak ada. Tabel kedua, tingkat infeksi untuk intervensi jarak sosial alternatif dan meningkatkan penundaan aktivasi. Pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia, dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model. Penggunaan berkelanjutan dari keempat intervensi jarak sosial dengan 90%, tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 7%,
dalam kontak di seluruh masyarakat menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 66% menjadi kurang dari 1%. Keempat, intervensi jarak sosial dengan rendahnya kehadiran di tempat kerja 50% dan penurunannya lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sebesar 30%. Dan keterlambatan aktivasi hingga 10 minggu juga menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Pada tabel ketiga, jumlah kasus yang terinfeksi untuk intervensi sosial jarak jauh alternatif dan peningkatan penundaan aktivasi untuk populasi Newcastle 2.702.409. Untuk kota Newcastle, Australia dengan populasi 2.702.409 ditunjukkan bahwa tidak ada intervensi jarak sosial tunggal yang memiliki efek signifikan pada pengurangan jumlah keseluruhan infeksi. Tanpa penundaan aktivasi yang signifikan, ukuran tunggal yang paling efektif adalah pengurangan 7% dalam kontak di seluruh masyarakat. Ini mengurangi tingkat serangan infeksi menjadi sekitar sepertiga, dari 180.000 menjadi 64.000. Dan dari 66% populasi turun menjadi 24%. Tingkat pengurangan kontak masyarakat yang lebih rendah sebesar 50% dan 30% ditemukan kurang efektif. Ukuran tunggal kedua yang paling efektif dalam peningkatan sosial dengan 100% anak-anak dan 9% kepatuhan orang dewasa. Ini ditemukan untuk mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 hingga 85.000 dan 66% populasi menjadi 31%. Pada gambar selanjutnya itu gambar kurva. Kurva ini adalah kurva epidemi keterlambatan 10 minggu untuk Perth. Warna hijau merupakan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi. Bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Putus-putus biru itu semua informasi terlihat menurun jumlah kasus puncak dengan pengurangan dalam kasus masyarakat menjadi yang paling efektif dan mengurangi puncak diikuti. Dan yang warna ungu itu peningkatan isolasi kasus. Yang warna putus-putus biru pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50%. Putus-putus kuning itu absensi di tempat kerja itu mencapai 90%. Yang warna biru pekat itu pengurangan kontak komunitas sebesar 30% adalah intervensi semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Nah, selanjutnya itu gambar kedua itu kurva epidemi keterlambatan 1 minggu Perth. Nah, kurva ini untuk skenario penundaan aktivitas singkat ini strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Kedua garis hijau datar. Namun ini mengasumsikan bahwa intervensi ini kuat dilanjutkan tanpa batas waktu. 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tingkat intervensi tunggal yang paling efektif dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan jumlah kasus dan penundaan puncak epidemi. Gambar ketiga, kurva epidemi keterlambatan 5 minggu. Gambar kurva ini sama dengan gambar kurva yang kedua, yaitu penundaan aktivitas singkat. Kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Kedua garis hijau datar. Namun ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 5% dalam kontak masyarakat
juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus dan penundaan puncak epidemi. Pada gambar keempat, kurva epidemi lansia yang terinfeksi di skala ke populasi lansia per hingga 304.363. Kurva ini menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial garis hijau dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas garis biru putus-putus adalah tindakan intervensi tunggal yang diproduksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini menjadi hingga 200 dari hingga 3.000 dalam skenario yang tidak dikurangi. Pengurangan kontak komunitas 50% titik biru dan peningkatan isolasi kasus abu-abu juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan dan memperpanjang kurva epidemi. Pada gambar kelima ini kurva COVID-19 memperkirakan kurva epidemi untuk seluruh populasi Perth. Pada kurva ini, peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa dan penutupan semua sekolah melibatkan pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan pengurangan 50% dalam kehadiran di tempat kerja. Seperti pada gambar tersebut, pengurangan kontak komunikasi diperkuat hingga 70% dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkat non-kehadiran 90%. Mempertimbangkan intervensi yang kuat dan kombinasi ini setelah 6 minggu atau 8 minggu. Dapat dilihat secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal, mengurangi dengan cepat dari sekitar hari ke-73. Perhatikan kurva oranye dan kuning menutupi kurva biru gelap dan abu-abu pada pertama. Dari minggu 11, kurva biru pucat menunjukkan pola kasus sehari-hari tanpa jarak sosial yang melibatkan kasus simptomatik dan asimptomatik. Keempat ini memprediksikan peningkatan cepat dalam kasus harian setelah intervensi berhenti 6 atau 8 minggu setelah aktivasi. Di bawah kuat CCR berkurang 30% dan WNN 50% dan sangat kuat CCR berkurang 70% dan WN 90%. Sosial menjauhkan. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus meningkat lagi seperti yang kita harapkan. Dengan intervensi yang kuat, abu-abu dan kuning memiliki kurva epidemi yang lebih rata dan lebih panjang. Itulah video rangkuman yang saya buat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.